Shalom, jumpa lagi dalam program pembahasan Sekolah Sabat bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7, daerah Misi Sulawesi Tengah. Saat ini kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-12 dengan judul Kasih dan Keadilan atau dua perintah yang terbesar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami semua, agar ketika hamba-Mu menyampaikan pembahasan sekolah Sabat, dan semua yang mendengarkan atau mengikuti akan siaran ini, mereka akan lebih diberikan pengertian dari surga, agar dengan demikian mereka dimampukan untuk dapat menghidupkan atau mengaplikasikan di dalam kehidupan setiap hari. Kiranya Tuhan akan memberkati dan melindungi kami semua. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini didasarkan di dalam Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20, yang berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kita tahu bersama bahwa Allah memiliki 10 hukum. Atau Allah memiliki 10 perintah. Di mana Allah mengharapkan bahwa 10 perintah Allah ini harus dituruti oleh setiap orang yang mengaku bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Itulah sebabnya ada hal yang sangat penting yang dicatat di dalam hukum Taurat atau di dalam 10 hukum Allah itu. Bahwa hal ini bukan hanya sekedar kita ketahui, tetapi adalah aturan yang menentukan bagaimana saya ataupun kita bersikap terhadap Tuhan dan juga sikap kita terhadap sesama manusia. Itulah sebabnya kita diajarkan harus mengasihi kepada Allah dan juga mengasihi kepada sesama manusia. Mari kita lihat atau kita ikuti selanjutnya. Hal yang utama adalah hukum. Hukum yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang biasa kita baca di dalam firman Allah ataupun di dalam Alkitab. Disebutkan ada dua perintah utama. Ya, dua perintah utama ini bisa saudara-saudara dan saya baca di dalam buku Matius 22 ayat 37 sampai 40 ataupun dalam Ulangan 6 ayat 9. Bagaimana hubungan kasih dengan hukum itu? Nah, tentunya tidak mudah. Ada seorang mengatakan bahwa menjadi orang yang benar itu hanya mentaati hukum Taurat saja. Namun, yang Allah inginkan kepada kita adalah penurutan kita terhadap hukum Allah itu. Menunjukkan bagaimana kita sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus untuk mengasihi yang dimintakan oleh Yesus. Mengasihi sesama manusia dan terutama mengasihi kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada firman Allah di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Nah, itulah sebabnya tentunya Allah sangat mengharapkan kepada kita yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Kita perlu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita. Dan tentunya dengan kata lain bahwa kita harus melakukan hal itu dengan baik dalam penurutan kepada Allah. Dan tidak lepas daripada itu, kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada sesama manusia bukan hanya sekedar kita mau menyampaikan bahwa saya mengasihi manusia itu. Tetapi kita harus tunjukkan lewat pemberian kita ataupun kita harus tunjukkan lewat kasih kita kepada sesama manusia. Itulah sebabnya
Kalau kita kembali kepada pelajaran sekolah Sabat, ada dua dosa utama. Kita bisa baca itu di dalam satu Raja-Raja pasalnya yang ke-21. Disebutkan bahwa eh, ada dua dosa yang disebutkan secara terus-menerus yang disampaikan atau disebutkan di dalam Alkitab, yaitu yang pertama, penyembahan kepada berhala dan ketidakadilan. Artinya melakukan ketidakadilan kepada sesama manusia. Saudara-saudaraku pemirsa yang sedang menyaksikan siaran ini, dan Tuhan sangat mengharapkan bagi kita yang percaya kepadanya untuk senantiasa memikirkan kedua hal ini. Oleh karena kedua dosa ini yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, berarti kita harus menyembah kepadanya. Kalau kita betul-betul mencintai sesama manusia, maka kita terus harus mengasihi atau memberikan yang terbaik kepada sama manusia. Itulah sebabnya disebutkan bahwa jangan kita mengingkari apa yang kita telah sampaikan bahwa saya mau menghormati hukumnya. Tetapi harus menunjukkan cinta kita yang kepada Allah, bukan hanya kepada benda-benda yang mati. Tetapi kita harus tunjukkan bahwa saya mencintai Allah sebagai Sang Pencipta. Nah, begitu juga kepada sama manusia. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di dalam Roma 13 ayatnya yang ke-10, dia sebutkan bahwa kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Itulah sebabnya Tuhan sangat mencintai apabila kita melakukan keadilan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 33 ayat 5, karena Allah mencintai keadilan, maka wajarlah jika Ia mengharapkan kepada kita untuk bertindak adil kepada sesama manusia. Kita bisa lihat bagaimana yang dicatat di dalam Mazmur 82, di mana Asaf menunjukkan kepada reaksi Tuhan terhadap sikap para hakim yang memiliki tanggung jawab dan menerapkan keadilan, bukan semena-mena mereka memperlakukan atau menindas orang-orang dengan tidak adil. Itulah sebabnya Allah menekankan kepada para hakim yang disebutkan bahwa tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka supaya mereka berlaku adil berdasarkan amanat yang Allah berikan kepada mereka di dalam Mazmur 82 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-6, ataupun kita bisa baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 34 sampai 36, di mana dikatakan bahwa membela keadilan dan jangan memihak kepada hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita akan disebut sebagai pengikut Allah yang baik. Oleh karena Allah sangat membutuhkan orang-orang yang betul-betul membela kebenaran, membela keadilan, dan mereka eh, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Karena Allah menuntut agar kita masing-masing berlaku adil kepada sesama manusia. Hal yang paling penting tentang hukum ataupun aturan-aturan yang Allah telah berikan kepada kita. Kita ketahui bersama bahwa salah satu contoh yang Ia berikan kepada kita, bagaimana kita harus memahami bahwa mengembalikan persepuluhan menunjukkan bahwa kita mengasihi kepada Allah. Mentaati hukum Allah, kita harus lakukan itu dengan benar. Seperti yang dicatat di dalam Matius 23 ayat 23 bagian A. Jadi mengapa Yesus mengatakan bahwa tindakan ahli Taurat atau tindakan orang Farisi itu adalah satu tindakan yang tidak menjunjung bagaimana hukum Allah itu harus ditegakkan. Kita harus menegakkan hukum Allah itu dengan benar kepada orang lain. Oleh karena itu, di dalam hukum Taurat itu sendiri ya disebutkan bahwa kita harus melakukan itu dengan sebaik-baiknya, apalagi kepada mereka yang tidak berdaya. Di dalam Ulangan 24 ayat 17 sampai 21 dikatakan bahwa hampir semua nabi-nabi
berkata, teguran bagi mereka yang tidak berlaku atau yang tidak berlaku adil terhadap orang lain ataupun gagal menegakkan keadilan ataupun kasih kepada sesama manusia di waktu itu. Pertanyaan kepada kita adalah, siapakah sesama manusia itu? Kalau kita kembali kepada Alkitab atau firman Allah dalam Lukas 10 ayat 36 dan 37. Banyak orang memahami bahwa perintah yang dicatat di dalam firman Allah ataupun lebih khusus dalam Imamat 19 ayatnya yang ke-18 untuk mengasihi sesama manusia itu hanya sebangsanya. Tetapi mari kita melihat ada salah satu contoh yang Yesus berikan kepada kita. Seorang ahli Taurat, dia mau mengajukan satu pertanyaan kepada Yesus adalah, siapakah sesama manusia itu? Kalau kita kembali kepada firman Allah di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29, disebutkan bahwa ada seorang yang sedang mengadakan perjalanan menuju ke Yeriko. Dan pada akhirnya orang ini diserang oleh penyamun dan dia tidak berdaya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan lewatlah seorang yang disebutkan namanya seorang imam. Begitupun disebutkan orang-orang yang menurut atau penurut hukum-hukum Taurat. Tetapi dari orang-orang yang saya sebutkan tadi, mereka tidak tertarik untuk menolong orang yang tidak berdaya itu. Namun, ada seorang yang disebutkan tidak sebangsanya, bukan sesamanya, seorang Samaria. Tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan, dan dikatakan orang ini menunjukkan bahwa dia mengasihi orang yang tidak dapat berdaya pada waktu itu. Yesus telah meninggalkan tahtanya, dia telah merendahkan dirinya, dan dia turun ke atas dunia ini untuk melayani orang lain, serta menyerahkan nyawanya bagi semua orang. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat bagaimana yang Yesus telah lakukan untuk kita manusia adalah dia mengasihi kepada semua manusia. Para pemirsa yang sedang menyaksikan siaran ini, penulis Kristen yang disebutkan namanya Ellen G. White menyebutkan, mereka yang mengasihi Tuhan tidak dapat menyimpan kebencian ataupun iri hati. Ketika prinsip sorga, yaitu kasih abadi, memenuhi hati, dan kasih itu akan mengalir kepada orang lain, bukan hanya oleh karena mereka menerima kebaikan, tetapi oleh karena kasih adalah prinsip tindakan dan yang sudah mengubah karakter, yang sudah mengatur kata hati mereka, dan telah mengendalikan hawa nafsu mereka, dan telah menundukkan permusuhan, dan juga telah mengangkat serta memuliakan kasih sayang, di mana kasih tidak dapat dibatasi hanya untuk mencakup aku dan milikku. Tetapi dikatakan seluas dunia dan setinggi surga dan selaras dengan kasih para pekerja malaikat. Kasih yang dipelihara di dalam jiwa ini, yaitu kasih yang mempermanis seluruh kehidupan dan memberikan pengaruh yang memurnikan kepada semua orang di sekitar kita. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita juga harus mengasihi anak-anaknya. Kasih adalah memiliki roh Tuhan. Itu adalah perhiasan surga yang memberikan kemuliaan dan martabat yang sejati kepada jiwa, dan juga menyamakan hidup kita dengan kehidupan Sang Guru, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah pembahasan Sekolah Sabat hari ini ataupun ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, kami datang menaikkan puji dan syukur kepadamu, oleh karena Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah memberkati kami. Kiranya ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang kami telah dengarkan pada saat ini akan menolong kami untuk lebih memahami arti sesungguhnya mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kami butuh kuasa Roh Kudus untuk menolong kami, melengkapi kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman, ataupun ingin menjadi murid-murid Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga dengan mengasihi sesama manusia dengan sebulat-bulat hatinya. Tolonglah kami Tuhan, agar kami benar-benar dapat memancarkan kasih Tuhan yang seutuhnya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau menyerahkan hidup kami dan juga rencana-rencana kami ke depan di dalam tangan penjagaan Tuhan, karena kami hanya berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.